selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom prosperous people, I grow. Praise anointing people sing. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Paskah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Mari bersama-sama saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai kita berdoa di dalam pujian, di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Karena anugerah yang besar melimpah dari surga atas kami, di mana hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut dan kami bersyukur untuk semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang dan hampiri tahta Tuhan. Dan kami habiskan seluruh rangkaian ibadah kami, ibadah raya Paskah pada pagi hari ini. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang ajaib, Dia dahsyat, dan Dia sudah mengalahkan maut. Yang percaya dan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin 3 kali dengan saya. Amin, amin, dan amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Karya penebusan itu yang membuat kami berharga sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kami rayakan kemenangan. Kami rayakan kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan maut. Dan kami peroleh sukacita kemenangan dari Tuhan saat ini. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Deklarasikan kemenangan kebangkitan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai, sorak-sorai. Nyanyikan bersama.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Bersama mengangkat kedua tangan deklarasikan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu sepenuhnya hanya bagi kami Tuhan, karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari mengenang karya Kristus atas kita. Katakan, karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Namanya Yesus. Hanya orang-orang yang percaya dengan iman berkata, oh, dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Itu yang selamatkan kami. Sungguh Engkaulah harta itu yang kami miliki Tuhan, hanya pribadi-Mu Yesus. Mari sebelum masuk dalam penyembahan pagi hari ini, angkat kedua tangan dan berkata, itu yang selamatkan kami. Sungguh Engkaulah harta yang tak ternilai. Yesus, masuk dalam penyembahan, di dalam roh kami menyembah. Haleluya. Keselamatan datang hanya dari Allah. Yesus sudah mengalahkan maut, Dia bangkit. Yesus hidup. Bersyukurlah, bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan tinggi dan angkat wajahmu dan terarah ke surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang kami sembah, yang kami puji, kami muliakan. Ya
Sharalabaralabaralaba yashanaralabatakaralaraba. Sharalab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 ar. Karya Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Darahnya yang sudah tercurah menyucikan kita. Sebab Yesus hidup mengalahkan maut. Dia bangkit, Dia bangkit dan kita peroleh kemenangan. Dari kuasa maut, dari kuasa maut. Kembali mengangkat kedua tangan tinggi Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan. Melebihi atas kepala kita bersyukur. Arahkan hati, arahkan pandanganmu ke surga. Jesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. nyanyikan dengan iman. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai Yesus, ku miliki. hanya Kau satu-satunya yang kami hargai. Kami sungguh kagum akan pengorbananmu atas setiap kami. Kita berikan sorak-sorai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Cuma Tuhan saja berkata dan bertepuk tangan di atas kepala, katakan karya. Tepuk tangannya bagi Tuhan atas karyanya yang luar biasa, yang telah menyucikan, menyelamatkan. Kami hargai karyamu di dalam hidup kami, Tuhan.
rayakan kemenangan. Oh, karya terbesar. Come on, say. Oh, Yesus, selamatkanku sembuh. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Namanya Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Sebab Yesus hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan yang percaya sama-sama berkata amin. Katakan sekali lagi, berkata terus people say I grow. Resonating people I grow and I glorify. Haleluya. Saudara boleh lihat dan di samping kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu Saudara katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Sebab Yesus hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan kita terima kemenangan pagi hari ini dari Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Kami rayakan kemenangan saat ini dan berkata bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Angkat jempolnya bagi Tuhan, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Angkat jempolnya berkata, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Semuanya bertepuk tangan dengan sukacita. Allah kita sudah bangkit mengalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Katakan, He is so good to you and me. Semuanya, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Tunjuk kanan kiri, berkata depan belakang, Bapak Ibu Saudara. Oh, oh,
Jesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Mari tunjukkan dari kiri depan belakang berkata He is so good. Katakan Jesus. Semuanya berkata He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and He is so good. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me and He's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Rayakan sorak-sorai kemenangan. Rayakan sorak-sorai kemenangan. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Semuanya. Mari deklarasikan bersama-sama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, deklarasikan, katakan haleluya. 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 Bukan mulia. Lebih tinggi lagi tangannya diangkat, berkata haleluya. Haleluya. Dia dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Semuanya tepuk tangannya. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh, oh. Sebab dialah Yesus batu penjuru. Deklarasikan, kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kedua tangan terangkat bagi Tuhan, berkata haleluya. 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 Kekal mulia. Lebih tinggi lagi diangkat tangannya dan berkata haleluya. 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 Dahsyat. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Semuanya. Yesus kau
Tuhan, Juru Selamat dunia. Semuanya berkata, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh, oh. Boleh saya melihat kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepala sambil bertepuk tangan? Mana saya mau lihat yang sudah merayakan kemenangan, kebangkitan dari Tuhan. Angkat kedua tangannya tinggi sama-sama, bertepuk tangan. Lagi. Katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Come on. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Tepuk tangan yang mana katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Semuanya bertepuk tangan. More. Semuanya tepuk tangan. Declare Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja. Semuanya bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Deklarasikan Kau Raja pemenang, masyurkan namanya. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Deklarasikan dengan tepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sebab Roh-Mu terus memenuhi setiap kami. Pengorbanan-Mu besar, pengorbanan-Mu indah di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, Jesus.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri bersama-sama. Mari deklarasikan dengan iman bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bangkit, dia hidup. Dan saat ini kita berikan sorak-sorai tepuk tangan. Kita deklarasikan kemenangan yang kita peroleh dari Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Nyanyikan dari awal sekali lagi pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bersama mengangkat kedua tangan kembali bagi Tuhan kita nyanyikan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Hidup kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Allah kami besar dan perkasa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Di dalam penyembahan sungguh indah, sungguh indah. Allah kami besar hadir di tengah kami. Allah kami besar hadir di tengah kami dan memberkati setiap umatnya yang mengasihinya, yang mengasihinya. Syagara la bara la bara la bara la bara la bara la bu. Namamu besar, namamu indah. Syagara la bara la bara la bu. Yara la bara la bara la bu. Sikidara la bara la bara la bara la bu. Yesus, hal-hal yang indah kami pikirkan tentangku, Tuhan. Haleluya. Mari kembali mengangkat kedua tangan dan nyanyikan bersama. Sungguh besar pengorbanan untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Katakan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Pengorbananmu, Amin, amin. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Haleluya. Tuhan. Lebih lagi katakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh, glorious, you are my God in this place. You are my God in this house. Fill me up. Penuhi kami gerejamu dengan kemuliaan. Oh,
Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Sekalipun ku belum melihat, ku tetap percaya. Kuasa kebangkitan itu mengalir. Bapak Ibu Saudara, maut sudah dikalahkan. Sakit penyakit semua kutuk sudah disalibkan. Bahkan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia memberikan kemenangan bagimu. Dia memberikan kekuatan bagimu. Kasih-Nya, kasih-Nya dicurahkan bagimu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan yang dahsyat Kau curahkan bagi kami. Kami nikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi sembah Dia. Oh, suaramu naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, Engkau bangkit, mengalahkan maut. Engkau hidup. Kemuliaan-Mu Tuhan Kau berikan bagi kami. Haleluya. Oh ralabaralabaralabaralabaralabar. Oh ralabasyikatangaralabaralabaralabar. Kita ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh ralabaralabaralabar. Kami terima kemenangan-Mu, kami terima muatan-Mu, kami terima kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Kemuliaan-Mu Tuhan curahkan di tempat ini ya Bapa. Terima kemuliaan Tuhan. Terima kemuliaan-Nya. Terima anugerah-Nya. Oh, lebih kuat lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas
ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sudah Tuhan beri. Maut dikalahkan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bertepuk tangan bersama, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi terjadi di ku sini. yakin Ku yakin Kau hadir di sini. dengan iman kami Ku katakan rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan Kelepasan terjadi di sini. haleluya Haleluya. kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kuasa kebangkitan. Berkati Tuhan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu lebih dahsyat lagi Kau curahkan di tengah-tengah kami. Kami sambut Tuhan kehadiran-Mu, kami sambut firman-Mu dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, janji-Mu di tahun ini menjadi tahun panen raya, itu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan, bersama katakan amin. Sekali lagi katakan, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Prosperous people, I glorify. Fresh anointing people say, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan, amin. Jangan pernah saudara kita lemah di dalam Tuhan, tapi terus kuat saudara. Ya Tuhan mau menyatakan anugerahnya dengan dahsyat di tengah-tengah kita semua. Haleluya, selamat Paskah semuanya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya lihat Bapak Ibu Saudara semua boleh mengalami kemurahan Tuhan. Dan saya percaya hari ini, besok dan seterusnya Tuhan juga akan memberkati kita lebih dahsyat lagi, amin. Sama-sama kita buka firman Tuhan dari Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, buka firman Tuhan yang ada di handphonenya, yang ada di Alkitabnya. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kalau Anda saudara lihat di PowerPoint di AC Worship nggak ada saudara ya. Karena saya belum download yang pasal 4-nya itu saudara. Kalau bawaan dari AC Worship-nya, itu Maleakhi pasal 4-nya nggak ada. Ya, jadi kita buka Alkitab kita, buka handphonenya, Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow. Ayat ini saudara sungguh saudara, membuat saya itu melompat saudara ya ketika saya membaca ayat ini saudara. Haleluya.
Ayat ini berkata sesuatu yang luar biasa saudara. Tetapi kamu yang takut akan namaku, dikatakan saudara. Halo, siapa di sini yang takut akan Tuhan saudara? Kita semua takut akan Tuhan, amin. Takut akan Tuhan bukan karena kita takut hukuman saudara. Tapi takut akan Tuhan itu maksudnya kita menghormati dia. Kita percaya kepada dia. Kita tunduk di bawah otoritasnya, katakan amin. Orang-orang yang takut akan nama Tuhan, ya saudara, firman Tuhan katakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Haleluya. Bukankah saudara, kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita pengharapan? Kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Maut sudah dikalahkan. Semua kutuk, semua dosa, semua sakit penyakit sudah dikalahkan. Dan Anda lebih dari pemenang, katakan amin. Anda dan saya dipilih, ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Jadi jangan pernah ragu. Jangan kayak Thomas saudara. Imannya ragu. Padahal Alkitab sudah mencatat saudara tentang kebangkitan Tuhan. Alkitab sudah mencatat saudara tentang siapa penebus yang hidup itu. Dari perjanjian lama saudara, kalau Anda baca dari Kejadian sampai kitab Maleakhi itu mengarah kepada penyelamat kita, Mesias kita namanya Yesus. Yang mati dan kemudian bangkit. Ada begitu banyak fakta saudara di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan hidup, bangkit dan menebus kita. Salah satunya kita buka Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25. Kita baca bersama-sama Ayub pasal 19 ayat 25 saudara. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya yang akan bangkit di atas debu. Nah ini saudara harus pahami. Kalau engkau mempercayai bahwa hidupmu saudara sudah ditebus. Hidupmu saudara sudah bebas dari kutuk. Dari semua hukuman dosa. Jangan kita lagi ragu saudara. Tapi justru semakin iman kita harus semakin kuat. Katakan amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ayatnya sedikit banyak saudara ya. Supaya Anda pahami tujuan Yesus bangkit buat kita semua. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab firman Tuhan katakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu. Nah kepada siapa kita beriman? Kepada kekuatan kita? Kepada materi yang kita miliki? Pekerjaan yang kita miliki? Peraturan-peraturan di dunia ini? Atau kita beriman bahwa Tuhan saudara yang menjamin hidupmu, memberkati hidupmu. Seringkali saudara kita lebih gampang mudah untuk percaya apa yang kelihatan. Untuk percaya kepada sebuah aturan dibanding kita saudara percaya kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Alkitab mencatat saudara yang mengalahkan dunia dan memberikan kemenangan bagi kita adalah iman. Bukan aturan. Tapi berapa banyak kita saudara yang lebih takut aturan dibanding kita hidup dalam iman. Sehingga saudara kita mengabaikan firman, mengabaikan saudara apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dibanding kita saudara melakukan aturan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita lebih takut akan aturan dibanding takut akan Tuhan. Padahal waktu Anda takut akan nama Tuhan, takut akan Tuhan, akan timbul bagimu surya kebenaran. Engkau akan menjadi seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak. Wow. Engkau akan menjadi orang-orang yang penuh dengan apa saudara? Kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Wow, itu jadi bagian kita. Itu jadi bagian Anda dan saya kalau Anda saudara hidup dalam iman. Misal Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya saudara ya. Kita ikutin aturan. KPI kita bagus. K personal apa?
individualnya gitu ya, bagus. KPI-nya bagus, nilainya di atas rata-rata. Dari yang terbaik, dari KPI yang terbaik itu pun diseleksi, saudara. Hanya ada beberapa orang saja yang akan diangkat, dipromosikan, saudara. Dan itu biasanya udah mengandung yang namanya unsur korupsi, bukan apa namanya, kolusi dan nepotisme, gitu ya. Udah mengandung unsur seperti itu. Contohnya, saudara, untuk jabatan-jabatan jenderal aja di negara ini, saudara. Itu nggak mudah, betul? Nggak mudah. Untuk jabatan-jabatan kepala bidang, gitu ya. Buat pegawai-pegawai negeri gitu, untuk mengepalai kepala-kepala dinas. Oh, itu jabatan-jabatan yang nggak mudah, saudara. Berapa banyak, saudara, orang-orang yang punya KPI di negeri ini bagus, tapi mereka kalah. Karena apa, saudara? Karena orang-orang yang kolusi dan nepotisme. Anda nggak bisa ikutin, saudara, aturan dunia. Yang Anda perlu perbaiki dalam hidupmu adalah yaitu hidup dalam aturan iman. Bukan mengikuti aturan-aturan dunia ini, saudara. Memang bagus kita datang bekerja tidak terlambat, mengerjakan sesuatu dengan baik, jujur. Ya, saudara, terus kemudian saudara pulang, saudara jangan mengambil waktu kerja dan sebagainya. Itu bagus. Itu harus nilai-nilai yang dimiliki oleh anak Tuhan. Hidup punya integritas, oh itu bagus. Tapi kalau saudara hanya orientasimu hidup dalam aturan, engkau akan capek. Halo? Sebab yang bisa mempromosikan hidupmu, yang bisa membawa kau naik, saudara, itu adalah hidup dalam iman. Engkau dan saya harus memahami bagaimana kita hidup dalam iman. Nggak dilihat orang inilah. Udahlah, nggak apa-apalah korupsi. Udahlah, nggak apa-apalah begini terlambat juga. Mata Tuhan melihat ke seluruh bumi. Mata Tuhan melihat Anda dan saya, saudara. Orang yang bersungguh hati. Amin. Tuhan melihat kita. Bagaimana Anda, saudara, beriman, bertahan di dalam setiap ujian, cobaan. Anda tetap berdoa, Anda tetap puasa, Anda tetap mencari Tuhan. Shalom. Itu yang Tuhan mau. Minta tolong Pak dicari, kalau ada di mute aja Pak. Di belakang, di kuningnya diangkat aja. Kalau misalnya ada yang bunyi. Entah itu bass atau mungkin singernya. Iya. Katakan amin. Kita harus memahami yang mengalahkan dunia itu iman kita, saudara. Jadi kalau Anda, saudara, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik di dunia ini, saudara, Anda akan masih kalah dengan orang-orang yang berlaku kolusi dan nepotisme. Oh iya. Kita perlu yang namanya, saudara, bukan hidup dalam aturan lagi, bukan hidup dalam kolusi nepotisme lagi, tapi hidup dalam iman. Naik satu tingkat. Kehidupan kekristenan kita, saudara, harus memahami tentang kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan Tuhan akan membuat Anda, saudara, mengalami yang namanya anugerah tanpa batas. Betul, saudara. Saya nih dulu, saudara, gak punya kemampuan. Tapi waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Tuhan promosikan. Tuhan pilih saya, Tuhan angkat saya. Wah, kalau dibilang KPI, saudara, saya gak punya standar yang bagus. Orang nyanyi gak seperti Jesto suara saya, saudara. Main musik gak seperti Grace Hira dan Evander. Saya gak bisa. Main gitar aja tadi pagi pas-pasan waktu mimpin doa, saudara. Nyanyi pas-pasan, saudara. Mungkin cenderung fals, saudara, ya. Tapi saya punya apa? Punya iman di dalam Tuhan. Tuhan mau, saudara, yang kita miliki dalam hidup ini, saudara, adalah hidup dalam iman. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang
ke situ, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali dikatakan, aku tidak akan percaya. Berapa banyak kita saudara yang kemudian menjadi seperti Thomas, saudara. Lebih mempercayai apa kata dunia dibanding apa kata firman. Halo? Bangkit. Gak mungkin Yesus bangkit. Kita mungkin berpikir, sakit, gak mungkin kayaknya aku sembuh. Kita mungkin berpikir, aku udah bangkrut, gak mungkin aku punya rumah. Aku sudah kehilangan pekerjaan, gak mungkin aku bisa bayar hutang. Seringkali kita saudara mulai melemahkan diri kita. Kalau Anda sudah mulai melemahkan dirimu, mulai gak percaya, engkau selamanya gak akan terima berkat Tuhan. Alkitab mencatat saudara, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama mereka mengalami janji Tuhan. Abraham mengalami janji Tuhan di umur yang ke-100 tahun. Itu karena iman. Ishak menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Itu bukan karena perbuatan baik Ishak. Dia hidup dalam iman. Disuruh Tuhan menabur, dia menabur. Amin. Gak mungkin saudara. Alkitab tidak pernah bohong. Sebuah hal yang mereka lakukan dengan kemampuan mereka saudara malah justru gak mendatangkan. Tapi ketika mereka saudara bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya dengan firman-Nya, mereka melihat janji-janji Tuhan digenapi saudara. Mau janji Tuhan digenapi dalam hidupmu saudara? Percaya. Kuasa kebangkitannya sudah menjadikan engkau baru. Kuasa kebangkitannya sudah menjadikan engkau menang. Bahkan engkau dan saya lebih daripada pemenang. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi saudara ragu akan kuasa kebangkitan Tuhan. Alkitab mencatat saudara tentang nubuatan kebangkitan Tuhan. Dan dia bukan hanya bangkit, dia mau saudara membuat hidupmu juga saudara diberkati. Dia mau membuat hidupmu saudara juga mengalami anugerahnya, mengalami kebaikannya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, begitu banyak orang ditolong Tuhan karena imannya. Saya percaya waktu kau hidup dalam iman, engkau tidak ragu, kau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tahun panen raya akan terjadi bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tahun panen raya akan terjadi bagi kita. Mungkin kita berkata, pastor ini kan zaman pandemi, gak mungkin kita ngalamin panen raya. Bapak Ibu Saudara, ada satu ibu saudara di Papua, dia beriman beli tanah gereja saudara. Tuhan buka jalan saudara. Dan dia saudara diberkati dengan begitu berlimpah-limpah. Dia beli itu tanah gereja saudara, untuk dipersembahkan ke gereja kita Betania Fresh Anointing di Papua. Memang sepertinya jauh. Dan bukan hanya itu saja saudara. Tuhan sudah menyediakan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dia jualan tanah yang tadinya biasa-biasa aja saudara. Tuhan buat lipat gandaan dengan dahsyat. Suatu hari saudara,
anaknya saudara step, kejang, demam tinggi. Dan kemudian saudara bisa dikatakan anaknya sudah kaku. Lalu kemudian dia telepon ibu gembala. Lalu ibu gembala bilang, ambil minyak urapan. Waduh bu, cuma tinggal sedikit, ambil minyak sayur yang bersih. Kita doa sama-sama, deklarasi. Kita deklarasi saudara, kita doakan minyak urapan ini. Lalu apa saudara? Banjur ke seluruh tubuhnya. Urapi seluruh badannya. Dimandikan saudara dengan minyak urapan saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Karena iman. Bukan karena minyak urapannya, karena iman. Apa yang terjadi oleh anak ini saudara? Anak ini kembali normal saudara. Kembali hidup lagi saudara. Nafasnya sudah hampir hilang. Saudara, waktu dibanjur dengan minyak urapan saudara. Anak ini ngalamin mujizat saudara. Tuhan gak pernah saudara berbohong akan kalau kita beriman di dalam. Namun berapa banyak kita ketika kita disuruh perjamuan Tuhan, ketika kita disuruh mungkin minyak urapan, mana mungkin. Halo, ketika kita disuruh mungkin menabur, mana mungkin. Ketika kita disuruh ibadah, kita saudara setia beribadah, terus kemudian Anda mungkin diperhadapkan dengan pilihan, mau kerja, mau bisnis, atau mau ibadah. Kita kadang-kadang lebih cenderung, lebih condong kepada perbuatan nyata. Oh ini kerja nih nyata nih, dibanding kita ibadah. Padahal yang Tuhan mau saudara, untuk Anda menerima kemenangan, yaitu apa? Hidup dalam iman. Bagaimana kita melatih iman kita kalau kita nggak pernah datang beribadah? Kalau kita nggak pernah melatih diri kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita nggak akan pernah melihat saudara terobosan. Betul? Kasih tahu kanan kirinya. Mau ngalamin terobosan? Harus hidup dalam iman. Amin. Gimana caranya? Latih dirimu beribadah. Iman akan timbul ketika engkau mendengar firman Kristus. Katakan yes. Tapi firman akan saudara menjadi mati saudara dalam hidupmu. Kalau engkau hanya melakukan berdasarkan kekuatan. Firman gak akan menjadi berguna. Firman tidak akan menjadi berguna saudara. Kalau kita saudara melakukan dengan kekuatan kita. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, dengan upayamu saudara. Kamu lepas dari Kristus. Shalom. Karena tidak ada seorang pun saudara yang sanggup melakukan perbuatan baik secara konsisten. Tidak sanggup saudara Anda mengikuti aturan-aturan dunia ini secara terus-menerus. Bagaimana Tuhan memberikan kemampuan itu? Anda hidup harus dalam iman. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Saya percaya saudara, kalau Anda hidup dalam Kristus, Dia akan berikan kekuatan Anda. Tapi kalau engkau di luar Kristus, engkau akan capek. Aku udah melayani, aku udah bekerja, aku udah bayar persepuluhan, aku sudah begini begitu, kok gak ada hasilnya ya? Kenapa? Karena kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Karena kamu mengharapkan kebenaran oleh perbuatan dagingmu. Kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tapi kamu akan menerima kuasa kebangkitan. Kamu akan menerima kasih karunia. Kalau kita apa saudara? Berharap kepada Kristus. Nempel di dalam Kristus. Beriman di dalam Kristus. Makanya saudara ketika ada masalah apapun. Ayo. Perkatakan firman.
Perkatakan Kristus, saudara. Perkatakan dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati, dia sanggup menyembuhkan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi kalau engkau saudara mengharapkan berdasarkan saudara kemampuanmu, orang capek, kok gak ada hasil ya, kok gak ada perubahan ya, kok gak sembuh-sembuh ya, kok gak ada mujizat ya, kok gak ada pertolongan ya. Dan kemudian Anda akan stres dan kemudian jadi gelo, saudara. Loh iya. Kenapa? Karena orientasimu berdasarkan kekuatan diri. Orang-orang di luar sana, saudara, berupaya untuk bagaimana mereka dipromosikan, bagaimana mereka naik jabatan dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak baik. Entah itu mereka memakai kuasa kegelapan, entah itu mereka memakai kuasa korupsi, kolusi dan nepotisme. Halo, apakah kita mau menjadi sama seperti mereka? Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan sanggup mempromosikan saya. Saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan sanggup mengubah pelayanan saya. Saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan sanggup memberkati saya. Dan saya nggak mau, saudara, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Katakan amin. Kembali lagi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Kita deklarasikan lagi sekali lagi ayat ini, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yesus apa, saudara? Iman kita. Amin. Oh iya. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran lewat hukum Taurat dengan kekuatanmu sendiri. Kalau hari ini mungkin anak-anak muda engkau berharap untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, engkau sedang berharap untuk keluarga yang diberkati Tuhan. Engkau sedang, anak-anak kecil kita nih ya, Darlene, Iren, berharap untuk cita-cita yang luar biasa. Mungkin sekolahmu biasa, mungkin pendidikan yang kau alami, yang kau jalani biasa. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa menciptakan yang dahsyat dan luar biasa kalau engkau beriman di dalam. Amin. Imanlah yang sanggup membawa, saudara, kemuliaan dalam hidup seseorang. Saudara. Abraham, dia bukan orang yang bisa dikatakan, saudara, biasa. Dia punya keturunan keturunan yang baik. Sarah bukan wanita biasa. Sarah itu wanita yang sangat cantik. Tapi apa yang dialami oleh mereka? Selama 75 tahun mereka gak punya keturunan. Betul? Kalau mereka mengharapkan kekuatan mereka, saudara, mereka gak akan alami janji Tuhan. Ishak, warisan yang diberikan oleh Abraham begitu banyak. Tapi di masa kekeringan, di masa kelaparan, saudara, kalau dia berharap dengan lembu sapinya, bisa gak bertahan, saudara? Gak bisa. Bisa gak dia bertahan dengan air, dengan tanaman yang ada? Itu zaman kekeringan. Halo? Gak bisa. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua di momen Paskah ini untuk engkau berharap kepada Tuhan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah dengan kekuatan mereka? No. Tapi mereka waktu mereka duduk, mereka melewati yang namanya malam Paskah. Mereka mengambil tubuh dan darah anak domba. Mereka makan tubuh anak domba. Mereka mengoleskan darah di pintu ambang rumah mereka. Mereka dibebaskan dari kematian. Besoknya, saudara, mereka membawa begitu banyak emas dan perak keluar dari Mesir dengan begitu luar biasa. Kalau engkau mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, engkau membawa banyak emas dan perak. Engkau hidup dalam kesehatan, engkau hidup dalam kemakmuran, engkau hidup dalam anugerah. Saya mau katakan, saudara, jangan pernah engkau ragukan Tuhan. Jangan kau pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tapi biarlah semakin hari, mulai hari ini dan seterusnya,
Aku mau beriman, aku mau setia, aku mau membangun persekutuanku dengan Tuhan, aku mau intim dengan Tuhan sampai Ia datang menjemputku. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama katakan. Ku dapat di dalam Dia. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Mungkin hari ini mujizat itu belum ada, tetaplah percaya. Dia sanggup memberikan berkat-Nya, Dia sanggup memberikan kemuliaannya bagimu. Kuasa kebangkitannya pasti terjadi bagi kita. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Kau teguhkan hatiku. Dengan iman katakan, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman, mari angkat tangan kita, katakan, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu, haleluya, haleluya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Saya undang petugas perjamuan, boleh maju ke depan. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya tubuh dan darahnya mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat bagi kita semua. Mari siapkan hatimu untuk terima roti dan anggur. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi Tuhan di dalam kehidupanku. Kami gak mau memiliki iman seperti Thomas ya Tuhan, tapi kami mau terus beriman di dalam-Mu ya Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ayat 27 dan 28 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Kuasa kebangkitannya sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan sakit penyakitmu, sudah mengalahkan kegagalanmu. Jangan ragukan lagi, Tuhan sudah memberikan kepada kita masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagimu, dan dia memberikan Roh Kudus bagimu, penolong, Parakletos bagimu, menyertaimu sampai kesudahan zaman. Sebab aku percaya, angkat roti di tangan kanan Bukan kita. karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, kami melihat anugerah-Mu sudah tersedia bagi kami. Di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan, kami terima janji-Mu ya Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah tubuh Kristus? Yang percaya tubuh Kristus ambil makan di dalam nama Yesus. Kami percaya tubuh-Mu Tuhan menyempurnakan tubuh kami, menyembuhkan kami, memberikan hikmat bagi kami. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Kematiannya saudara meluputkan kita dari kematian. Dia mati supaya engkau hidup. Demikian sudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimatangkan oleh darahku. Ambillah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus? Dengan iman ambil minum di dalam nama Yesus. Sampah bisa dimasukkan kembali ke dalam plastik. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, deklarasikan sama-sama, ikuti doa saya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Sekalipun mungkin hari ini sekalipun mungkin hari aku ini belum melihat, aku belum melihat, aku tetap percaya tetap percaya bahwa kemuliaan-Mu kemuliaan terjadi dalam hidupku, bisnisku, pekerjaanku, pelayananku, rumah tanggaku, anak-anakku, masa depanku penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan
Iya dan amin. Ya dan amin. Aku terima Aku terima kuasa kebangkitan. Aku terima kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu. Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Dengan iman kami yakin dan percaya 1.500 jiwa Tuhan sudah berikan bagi gereja ini. Terobosan sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami akan menuai, kami akan membangun gereja, kami akan Tuhan melewati batas-batas kemampuan kami. Bersama dengan Yesus, kami cakap menanggung segala sesuatu. I can do all things with Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau mengembalikan persembahan kami. Persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Kami bawa Tuhan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya. Seperti firman-Mu berkata, waktu kami menabur, kami akan menuai 100 kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, jemaat yang diberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang membimbingmu, menuntunmu untuk menerima janji-janji Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Dia datang menjemput kita kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang beriman sudah terima janji Tuhan, bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita deklarasikan persembahan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama deklarasikan 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini. Dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan. Dan saya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menabur dengan penuh sukacita. Bagi yang membawa persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan, ada kotak persepuluhan di depan Saudara. Baik, ada rekening persembahan yang Bapak Ibu Saudara bisa catat, yaitu di Bank BCA 5681 561 561 atas nama Andra dan juga Ibu Ratna Aryastanti. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang berdomisili di sekitar kota wisata Saudara, ya beritahukan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini setiap hari Minggu jam 8.15, 10.15 dan juga jam 17.15. Jadi 8.15, 10.15 dan juga jam 17.15. Ya itu Saudara ya, dilebihkan 15 menit supaya Anda bisa datang supaya nggak terlambat Saudara ya. Amin. Haleluya. Ibadah online berjalan dengan luar biasa setiap hari jam 10 di fanpage Betania Fresh Anointing. Ibadah doa dan deklarasi setiap hari Sabtu di tempat ini jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dalam pelayanan doa, bisa datang setiap hari Sabtu di tempat ini jam 5 sore. Baik, itu aja menjadi penekanan buat pengumuman. Kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya Saudara, pada tanggal 26 Mei, ya Saudara, 2022. Dan itu akan direncanakan di outdoor, ya kebaktian Padang. Jadi doakan Saudara tanggal 26 Mei untuk kebaktian Padang kita. Dan juga retreat yang akan kita lakukan Saudara di bulan depan. Mungkin kita akan melaksanakannya di tanggal 16 Mei mungkin ya. Baik, itu aja menjadi penekanan pengumuman. Nanti selebihnya akan di follow up di WhatsApp grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak Ibu Saudara semua. Jadi selamat Paskah, ambil waktu teduh, dan setelah ini Bapak Ibu Saudara bisa fellowship satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.